Baik Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelumnya saya mohon maaf kalau waktunya di sini kami Itu aja gue yang main Pak. mahasiswa kedua kami di sini dengan rekan kami ingin memenuhi tugas yang dikasih oleh kami untuk mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Pasaran ini. Ini saya tidak sendirian, ini dengan rekan saya yang disampaikan ini yang bernama Muhammad Hasan. Bertanya-tanya terkait proses dari awal sampai saat ini pengembangan bisnis yang Mas jalani pada bisnis yang saat ini sedang berjalan. Baik, di sini saya akan mempertanyakan tentang yang pertama ada profil UMKM atau perusahaan. Kalau boleh tahu Langsung bayi nanya. apa nama usaha Langsung baik. atau perusahaan dan kapan didirikan Bang Edita Tera. bisnis yang dijalani pada saat ini? Yaitu masih untuk teman semua mungkin untuk nama usaha di sini kita punya nama Otang Tidak Bruno atau orang-orang lebih kenal Cireng Tegung Bruno. Di sini apakah jenis produk atau jasa yang ditawarkan serta di mana tempat lokasi usaha dan apakah usaha Mas ini memiliki cabang lain? Mungkin untuk jenis produk atau jasa yang disediakan di sini itu pertama ada makanan kecil seperti ini. Terus alat mereka minum-minuman instan atau minuman kopi-kopian dan di sini juga tuh tempatnya nongkrong anak-anak muda, entah itu anak muda remaja ataupun anak-anak yang baru mau masak. Terus selain itu di sini ojol, jadi nongkrongnya pada di sini karena di sini dekat ke contoh ada sebelah sana ada sekolah ojol nongkrongnya di sini sampai nunggu warga. Terus cabang ya tadi. Ya. Untuk cabang kita alhamdulillah udah ada 4 cabang. Yang pertama di sini di area depan kantor PUPR di dekat Alfamart Cicerita. Yang kedua ada di area Palima di KP3B. Yang ketiga ada di depan SMK 1 Serang. Yang keempat ada di area Stadion Maulana Subatan. Oke, selanjutnya apakah keunggulan produk utama dibandingkan pesaing yang membuat pelanggan memilih usaha ini? Dan apakah usaha ini memiliki kualitas produk seperti harga atau pelayanan yang menjadi nilai tambah? Mungkin untuk keunggulan produk atau jasa di sini kita punya menu utama yaitu cireng teh, cireng yang beda dari cireng-cireng pada umumnya. Dan di sini bisa disebut tuh ayam yang dibalut sama cireng, bukan cireng diisi ayam. Jadi isiannya tuh full beda dari cireng-cireng yang lainnya. Terus mungkin kebanyakan kan pelanggan di sini tuh anak-anak muda ya. Jadi di sini tuh tempatnya nyaman lah buat nongkrong sama teman-teman, buat pacar. Kalian juga kalau mau tugas atau kerja kelompok di sini bisa kita menyediain colokan buat atau saluran listrik buat pelanggan. Terus kualitas apa yang membuat orang di sini tuh ya yang menjadi nilai tambah tuh pertama pelayanannya, terus produknya juga karena bisa dibilang murah atau di harga bisa bersaing dengan harga standar ya. Cuma di sini tuh lebih bersahabat buat siapapun bisa mencoba di sini. Oh ya Mas, apakah ada kendala dalam menjalankan operasional usaha? Mungkin untuk kendala atau kelemahan, alhamdulillah selama 6 tahun berdiri, alhamdulillah karyawan-karyawan di sini pada kompak semua. Terus belum ada, atau jangan ada kendala-kendala selanjutnya ataupun kedepannya. Semoga aja karyawan di sini tetap kompak. Oke Mas, untuk peluang apakah ada peluang pasar yang bisa dikembangkan lebih luas dengan penggunaan teknologi digital?
online shop itu di platform Kopifood ya. Jadi customer tuh bisa memesan menu di sini tanpa harus datang ke sini. Jadi ketika mager atau ada kendala cuaca, jadi customer tetap bisa menikmati produk kami dengan cara apa? Dengan cara memesan melalui aplikasi ataupun menghubungi ke admin langsung. Mas, apa tantangan terbesar dalam menghadapi persaingan pasar seperti perubahan teknologi atau tren konsumen yang mempengaruhi bisnis? Mungkin untuk tantangan ya. Tantangan di sini tuh yang pertama terkait perkembangan teknologi. Biasanya tuh di jaringan ya. Ketika cuaca sedang tidak baik-baik saja, terkadang orang yang pesan melalui online shop belum dapat kita respon secara langsung karena terkendala jaringan. Terus yang lainnya juga mungkin adanya copy paste dari UMKM lain yang menyerupai produk kita. Jadinya ketika produk kita di copy paste oleh UMKM lain secara tidak langsung itu dapat menimbulkan entah itu emang bentuknya sama, namun kan rasanya bisa beda. Nanti orang-orang tuh ngiranya ini si UMKM yang lain tuh sama cabang dari kita, terus berhubung ada yang beda dari UMKM itu kena juga ke kita. Kalau untuk terkait permasalahan yang dihadapi, apakah pernah terjadi kesalahan pencatatan transaksi dengan pelanggan ataupun permasalahan tentang metode pembayaran digital? Mungkin untuk permasalahan yang dihadapi sekarang itu ya seperti yang ditanyakan, pernah terjadi kesalahan pencatatan ya? Pernah. Jadi waktu itu tuh karyawan tuh sedang tidak fokus seperti itu, entah itu sedang kurang fit atau emang ngantuk. Ada customer pesan dengan rasa yang original, jadi itu murni kesalahan dari karyawan, bukan semata-mata disengaja. Terus customer pun minta tanggung jawab atau ganti, ya udah kami ganti dengan produk baru. Terus untuk pembayaran digital ya, dalam pembayaran digital tuh ada aja ketika customer tidak memiliki kuota, terus entah itu e-walletnya atau pembayaran digitalnya gangguan, kita harus bisa mencari cara bagaimanapun itu. Kita waktu itu pernah customer dananya itu gangguan, ya udah kita talangin dulu baik kita, nanti setelah dananya selesai jadi customer tinggal bayar kita. Baik Mas, apakah usaha ini menggunakan teknologi informasi dalam operasional seperti TikTok dan sebagainya untuk para pelanggan bisa melihat promosi yang dilakukan melalui media sosial? Tuh. Mungkin untuk penggunaan teknologi sekarang tuh kita sedang berada di era digital, apa-apa itu serba teknologi. Kita menggunakan media sosial. Yang pertama ada di TikTok. Ini teman-teman bisa lihat di TikTok @sostamdi Bruno. Terus paling sering update tuh di WhatsApp, di status admin jam 7 pagi, jam mulai operasional. Admin akan upload story bahwa kedai-kedai kita tuh 4 cabang udah pada buka. Jadi customer bisa melihat bahwa kedai kita tuh udah buka di jam itu. Oh ya Mas, untuk terkait penggunaan QRIS, apakah usaha ini sudah menggunakan sistem pembayaran QRIS? Jika sudah, sejak kapan QRIS digunakan? Jika belum, apa alasan belum menggunakan QRIS? Untuk pembayaran QRIS di sini kita sudah menggunakan QRIS. Ya awal pertama buka juga kita udah pakai QRIS karena kita melihat perkembangan zaman juga. Jadi di waktu itu kita sudah menggunakan QRIS. Jadi QRIS juga dapat mempermudah customer untuk dalam pembayaran jika lupa bawa cash. Jadi customer bisa bayarnya pakai QRIS. Jika customer uangnya kegedean, kita belum ada kembalian, jadi bisa bayar pakai QRIS. Jadi memudahkan sekali untuk customer membayar produk kita dalam situasi apapun.
Kalau untuk terkait rencana pengembangan teknologi, Mas, apakah ada rencana untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam usaha? Iya. Mungkin rencana untuk mengikuti zaman ya, perkembangan teknologi, jadi kita juga akan lebih sering share-share info tentang kedai yang di sini maupun di cabang yang lain melalui platform media sosial. Supaya apa? Supaya kita bisa menjangkau customer yang lebih luas lagi. Bahkan mungkin di luar dari kota ini kita menerima customer, contohnya dari luar kota Banten, luar kota Serang mau pesen piring nih, kita bisa kirim melalui online shop dengan cara apa produk kita tuh di fresh. Baik Mas, sebagai kesimpulan, menurut Anda apa yang perlu ditingkatkan agar usaha berkembang dengan lebih baik, dan apakah penggunaan teknologi digital dapat membantu perkembangan usaha? Mungkin yang perlu ditingkatkan juga jadi lebih baik pelayanan. Si karyawan tuh harus bisa lebih akrab lagi dengan customer, so asik lah bahasanya, tapi jangan so asik ngeselin. Jadi so asiknya tuh ada orang datang kita sapa, mau apa nih, terus ajak kenalan lah contohnya. Udah, jadi kita tuh di sini antara customer sama karyawan tuh udah kayak temen. Jadi mau lu gua mau anda saya itu udah bebas, tidak ada dusta di antara kita, antara karyawan sama customer. Terus untuk perkembangan teknologi mungkin kita akan lebih banyak upload di media sosial lagi. Supaya apa? Supaya customer bisa melihat produk kita yang mau dekat maupun jauh. Baik Mas, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan perusahaan terhadap penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS di masa depan? Harapan kita terkait pembayaran digital ya, QRIS mungkin lebih efisiensi lagi, karena biasanya tuh di jam-jam tidak tepat tuh gangguan. Di sini kan kita buka 24 jam. Contoh ada customer belinya di jam 3 pagi ya, baru pulang habis nongkrong kan. Mereka bayarnya pakai QRIS, nggak bawa cash gitu. Tiba-tiba tuh di jam itu tuh gangguan. Terus kita mau hubungi customer service pun belum ada respon kan. Nah, jadi harapan kita tuh lebih efisiensi lagi, terus jangan kebanyakan gangguan lah. Jadi supaya pengguna dompet digital tuh lebih nyaman. Baik Mas, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya saya mengucapkan dengan teman-teman ini, mewakili teman dari RA3 Universitas Geraha. Dengan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Semoga bisnis yang dijalani oleh Mas ini berjalan dengan lancar sehingga memiliki cabang di mana-mana, bukan hanya di Kota Serang. Amin, amin. Di luar kan. Fatihah, Fatihah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.